Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sopter semuanya? Oke, di awal tahun 2025 Bab 401 terserah Anda. Setelah Chu Chen menemukan nomor telepon Jiang Yingtao, dia menggunakan ponsel Song Yan untuk menelepon. Saudari Tao, begitu Chu Chen berbicara, Jiang Yingtao mengenali suaranya dan segera berkata, "Chu Chen, apakah kamu sudah mengganti nomor ponselmu? Kamu selalu menelepon ketika saya meneleponmu." Saudari Tao, apakah kamu mencariku? Apakah Anda lupa apa yang terjadi di pavilion Sungai Mutiara tadi malam? Jiang Yingtao berkata, salah satu perwakilan barongsai Amerika Selatan sedang berenang di Sungai Mutiara pada malam hari, dan yang lainnya melarikan diri, kehilangan muka. Dini hari tadi, rombongan barongsai Amerika Selatan saya akan mengajukan keluhan terhadap Anda ke Komite Lion King dan mengajukan dua tuntutan. Pertama, izinkan Anda meminta maaf kepada rombongan barongsai Amerika Selatan di depan umum. Dan kedua, batalkan gelar juara Lion King Anda. Chu Chen mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana tanggapan panitia? Tentu saja ditolak secara langsung. Jiang Yingtao berkata, Presiden Gong juga mengkritik rombongan barongsai Amerika Selatan di depan umum, yang tidak masuk akal. Namun, rombongan barongsai Amerika Selatan menjadi marah dan mengancam akan mencari keadilan sendiri. Dikatakan bahwa di Amerika Selatan, ada beberapa ahli yang sangat dihormati yang siap berangkat. Mereka tidak akan mencari keadilan melalui jalur formal. Jadi, Anda harus berhati-hati dalam menangani Anda. Chu Chen melirik Nangong Yun, yang duduk di sebelahnya, dan mengangguk. Dia hanya berduka atas apa yang disebut sebagai Master Amerika Selatan. Saya mengerti. Chu Chen berkata, Saudari Tao, ada sesuatu yang mengganggu Anda ketika Anda menelepon saya. Bukankah itu menunjukkan bahwa saya sedang menelepon? Bisakah Anda membantu saya memeriksa ponsel yang digunakan untuk menelepon saya? Saya akan memberi Anda lokasi spesifik Anda. Di mana orang yang meneleponmu? Jiang Yingtao terkejut mengapa Chu Chen menanyakan pertanyaan aneh seperti itu. Tapi dia masih menjawab, tidak masalah. Jinger ada di sisiku. Baginya, itu sangat mudah. Chu Chen memberitahu Jiang Yingtao nomor teleponnya, dan suara si Tu Jing segera terdengar dari ujung telepon yang lain. Sederhana, beri saya waktu 3 menit. 3 menit, Chu Chen menunggu dengan tenang. Ketika 3 menit berlalu, Jiang Yingtao segera berkata, lokasi spesifik telepon terkunci di sebuah resor di pinggiran barat Canceng. Saya tahu, resor itu karena suatu hal. Ini hampir dalam keadaan terbengkalai karena alasan khusus ini. Hanya ada sedikit tempat untuk pergi ke sana. Mengapa Huang Xiu ada di sana? Lokasinya padamu. Terlalu banyak keraguan di benak Jiang Yingtao. Saya tidak dapat memahami situasi aneh ini. Chu Chen tidak terkejut jika Jiang Yingtao menyebut nama Huang Xiu. Saat ini, semua nomor ponsel adalah nama asli. Jiang Yingtao meminta si Tu Jing untuk memeriksanya. Dan dia dengan mudah mengetahui siapa pemilik nomor telepon itu. Sementara itu, Chu Chen berkata, saya juga tidak tahu. Setelah saya menjawab panggilan, tidak ada suara. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah Huang Xiu yang menelepon saya. Saya telah mengirimi Anda lokasi spesifiknya. Jiang Yingtao bertanya dengan ragu-ragu.
apakah Anda berencana pergi ke sana? Chu Chen memikirkan apa yang ditemukan Zhang Yongguo. Huang Xiu-Xiu dibawa keluar oleh Xiao Yinqi. Tidak hanya Huang Xiu-Xiu, tetapi juga 20 orang dari Balai Obsidian keluarga Huang, termasuk Huang Yuheng. Apa yang mereka lakukan di tempat terpencil? Apakah panggilan telepon Huang Xiu-Xiu merupakan panggilan darurat? Setelah merenung sejenak, Chu Chen mengangguk, "Saya akan pergi ke sana." "Kalau begitu mari kita tetap berhubungan. Jika kamu butuh bantuan, hubungi aku," Jiang Yingtao juga berkata dengan tegas. Chu Chen menutup telepon, berdiri, dan memandang Song Yan. "Aku bisa kembali sendiri," Song Yan berkata terlebih dahulu. Huang Xiu-Xiu membuat panggilan telepon yang aneh saat ini. Ujung telepon yang lain masih sangat sunyi, yang berarti sesuatu telah terjadi. "Aku meminta Xiao Qiu untuk mengirimnya. Kamu di sana. Luangkan waktumu." "Oke." Chu Chen mengangguk sambil tersenyum. "Aku akan mengemudi." Song Qiu juga bangun dengan tegas. Tak lama kemudian, mobil itu melaju menuju pinggiran barat Canceng. Ruang bawah tanah diselimuti kegelapan. Hati setiap orang sepertinya membeku karena embun beku. Organ dalam mereka tidak bisa bergerak, dan mereka berkerumun. Mayat-mayat di tanah sepertinya memberitahu mereka bahwa selanjutnya mereka akan menghadapi nasib yang sama. Setengah jam akan segera berakhir. Seseorang tiba-tiba berbicara, dan aura menakutkan dan suram tiba-tiba menutupinya. Pintu ruang bawah tanah terbuka perlahan. Orang yang masuk bukanlah hantu jahat, tapi lebih menakutkan dari hantu jahat. Dia awalnya mengenakan pakaian putih, tetapi karena dia telah membunuh terlalu banyak orang, noda darah di mana-mana sangat mengerikan dan menakutkan. Wajahnya yang putih dan tidak berwarna, bibir seperti bilah, dan mata menatap ke depan, sepertinya sedang mengincar mangsa berikutnya. Permainan dimulai. Ning Junxiao melangkah maju. Semua orang berdiri dan mulai memilih. Orang dengan jumlah suara terbanyak akan menjadi subjek tes pertama. Udara dingin yang membekukan memenuhi ruang bawah tanah. Mata semua orang dipenuhi keputusasaan. "Kamu mulai memilih." Ning Junxiao menunjuk seseorang dengan santai. Tubuh orang itu gemetar. Wajahnya menjadi pucat, dan suaranya bergetar. Aku memilih diriku sendiri." Mendengar ini, mata Ning Junxiao sedikit menyipit, lalu dia melirik yang lain. Setelah beberapa saat, wajah Ning Junxiao menunjukkan senyuman. Dia layak menjadi pemimpin di antara generasi muda aula cahaya hitam keluarga Huang. Orang seperti ini semangat yang tidak takut hidup dan mati serta mengorbankan nyawa demi kebenaran. Oke, maka sesuai keinginan, kamu adalah subjek ujian pertama. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah. Keringat dingin menetes di dahinya. Kakinya lemas. Dia duduk di tanah. Lalu dia berteriak ngeri. Tidak, bukan seperti itu." Semua orang bisa mendengar keputusasaan dalam kata-katanya. Namun, saat ini, semua orang diam. Tidak ada yang berani mengatakan lebih dari satu kata. Karena takut Ning Junxiao akan berubah pikiran dan langsung memilih mereka. Mereka ibarat patung,
menunggu datangnya kematian di tengah angin dingin yang menggigit. Apakah kamu tidak memilih? Kamu memilih. Pria itu masih berteriak sekuat tenaga. Ning Junxiao menghampiri pria ini dengan senyuman di wajahnya. Jika kamu ingin bermain trik di depanku, kamu tidak layak. Ning Junxiao mengulurkan tangannya dan meraih leher pria itu. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, terdengar bunyi sekejap. Sebelum ekspresi ketakutan di matanya memudar, dia memiringkan lehernya dan pingsan. Selanjutnya, pemungutan suara akan dilanjutkan. Saya berharap seseorang akan mengambil inisiatif untuk berdiri dan memberikan suara mereka dengan berani. Ning Jun melirik ke arah kerumunan sambil tersenyum, lalu menyeret tubuh itu dan berjalan ke satu sisi. Saya harap tebakan saya benar. Mata Ning Junxiao penuh dengan harapan. Di telapak tangannya, mayat Gu yang berwarna hijau tua menggeliat dan merangkak keluar. Iblis, iblis, iblis! Huang Xiu-Xiu menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, matanya merah, dan air matanya tidak dapat ditahan untuk mengalir. Rusak secara emosional. Itu adalah sarannya untuk memilih dirinya sendiri. Namun siapa sangka Ning Junxiao akan langsung membunuh orang pertama yang menyerah padanya. Aku menyakitinya. Mata Huang Xiu-Xiu berkaca-kaca dan tubuhnya gemetar. Setelah beberapa saat, dia menyeka air matanya dengan kedua tangannya dan berjalan ke depan dengan aktif. Selanjutnya, pilih aku. Bab 402 Sukses di ruang bawah tanah yang sunyi. Semua orang di Obsidian Hall sepertinya bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Kata-kata Huang Xiu-Xiu bergema di telinga semua orang, dan semua orang menundukkan kepala dalam diam. Beberapa orang mungkin menyalahkan Huang Xiu-Xiu. Tetapi jika semua orang bertanya pada dirinya sendiri, tidak ada yang memiliki keberanian Huang Xiu-Xiu untuk mengambil inisiatif mengambil alih segalanya. Huang Yuheng, yang sedang duduk di kursi roda, melihat pemandangan ini dan wajahnya sedikit berubah. Kamu akan menjadi yang terakhir. Xiao Yinqi berdiri di belakang Huang Yuheng, meletakkan tangannya di bahu Huang Yuheng, dan berkata perlahan, pikirkan saja, kakimu telah dilumpuhkan oleh Chu Chen. Jika bukan kebetulan, saya tidak akan pernah melakukannya. Berdiri lagi dalam hidup ini. Tapi Chu Chen bebas dan mudah. Bisakah kamu menerimanya? Tangan Huang Yuheng mengepal. Matanya penuh kebencian. Dan dia menggelengkan kepalanya. Lebih baik mati daripada hidup. Lebih baik mati dan hidup kembali. Xiao Yinqi lalu berkata. Suaranya sepertinya melekat pada semacam kekuatan sihir, terngiang-ngiang di telinga Huang Yuheng, setelah mayat Gu ada di sana. Berhasil, tubuhmu akan ditanam. Setelah memasuki mayat Gu, kamu dapat mengabaikan keterampilan aneh kakimu dan berdiri lagi. Anda memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Selain itu, Tuan Ning mengatakan bahwa jika penelitian tentang mayat Foodu berhasil, mayat Foodu juga akan berevolusi cukup kuat untuk pada level ini. Anda dapat memulihkan ingatan Anda, yaitu kebangkitan dari kematian. Mata Huang Yuheng berbinar. Matikan dirimu dan hidup kembali. Mata Huang Yuheng tertuju pada Ning Junxiao, dan dia tiba-tiba merasa sedikit berharap. Yuheng,
Jangan percaya kata-katanya. Bagaimana seseorang bisa hidup kembali setelah mati seperti lampu? Huang Xiu berkata dengan keras kata-kata. Aku tidak percaya sepatah kata pun. Jika kamu tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, apakah kamu akan percaya akan keberadaan mayat Gu? Xiao Yinqi mencibir. Area yang tidak dapat kamu sentuh mungkin tidak berarti tidak ada. Huang Yuheng menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi kegilaan. Senior Xiao, aku percaya padamu. Tangan Huang Xiu gemetar dan dia memandang Huang Yuheng dengan tidak percaya. Huang Yuheng pernah menjadi wakil terbaik generasi muda keluarga Huang. Namun kini, ia memilih untuk percaya pada iblis. Pada saat ini, teriakan yang sangat aneh terdengar, bergema di sekitar ruang bawah tanah. Semua orang tiba-tiba merasa ketakutan. Merinding muncul di sekujur tubuh mereka. Pupil mereka melebar dan bulat, dan mereka menatap ke depan. Orang yang berteriak adalah mayat yang tergeletak di tanah. Setelah mayat hijau tua Gu masuk ke tenggorokannya, mayat itu bersinar dengan cahaya hijau muda gelap tiba-tiba menjadi hidup, tenggorokannya menggeliat, dan saat dia menjerit keras, tulang-tulang di sekujur tubuhnya juga bergetar. Tepat di seberangnya, mata Ning Jun berbinar karena tawa, dan dia segera menahan nafas dan memperhatikan dengan seksama sambil merasakan perubahan korps Gu pada mayat tersebut. Sub Gu dari mayat Foodu telah terintegrasi dan mulai mengendalikan mayat tersebut. Ning Jun Xiao berkata pada dirinya sendiri sambil melihat mayat itu berdiri perlahan. Tentu saja, fisik prajurit dapat mendukung energi mayat tersebut. Foodu Sub Gu, meskipun dia sudah mati, kekuatannya masih ada. Begitu dia berhasil memadukan energi mayat Gu, kekuatannya akan berlipat ganda dibandingkan saat dia masih hidup. Mata Ning Jun Xiao menunjukkan antusiasme. Dia belum pernah sedekat ini dengan kesuksesan. Mayat itu berdiri, sangat kaku, dan perlahan mengangkat tangannya. Adegan itu sangat aneh. Ada beberapa orang biasa di ruang bawah tanah, dan mereka berteriak tak terkendali. Mata Xiao Yinqi juga menatap ke depan dengan penuh harap. Semua yang dia lakukan adalah pertaruhan besar. Berhasil atau tidaknya korps Gu adalah kunci kemenangan atau kekalahannya. Mayat itu perlahan-lahan bergerak dengan lancar dan bebas, dan akhirnya berdiri di depan Ning Jun Xiao, tidak bergerak, seperti orang hidup. Satu-satunya perbedaan adalah matanya yang terbuka dipenuhi cahaya hijau. Fusi awal berhasil. Ning Jun Xiao membuka matanya lebar-lebar dan tertawa penuh semangat. Artinya penelitian terhadap korps Gu berhasil. Arahannya tidak salah. Selama kamu memberiku sedikit lebih banyak waktu untuk mengolah mayat Gu ini, aku bisa membuatnya tampak seperti orang biasa tanpa perbedaan apapun. Ning Jun Xiao tiba-tiba menatap Huang Xiu dan tiba-tiba tersenyum aneh. Aku bagaimana kalau memberimu kesempatan? Jika kamu bisa mengalahkannya, aku bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup. Ning Jun Xiao tiba-tiba menunjuk ke mayat itu. Murid Huang Xiu tiba-tiba bergetar, dan sebelum dia bisa menjawab, mayat itu sudah bergegas ke arahnya. Pada saat ini, Huang Xiu merasa seluruh tulang punggungnya seperti ditusuk dengan pemecah es, dan tubuhnya bergetar hebat. Itu adalah mayat,
bergegas ke arahnya seolah-olah itu adalah orang hidup. Momentumnya sangat kuat. Huang Xiu belum pernah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya. Dia terkejut dan hampir terlempar oleh sebuah pukulan. Setelah secara mengejutkan menghindari beberapa gerakan, Huang Xiu mengumpulkan keberaniannya dan meninju untuk menghadapi serangan itu. Mengapa dia jauh lebih kuat? Hati Huang Xiu bergetar. Dia adalah anggota generasi muda Black Obsidian Hall. Dia mengenal orang ini dengan baik. Kekuatan normalnya tidak cukup untuknya. Tapi sekarang, dengan satu pukulan, Huang Xiu merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Mayat Gu bisa membuat orang mati menjadi lebih kuat. Ning Junxiao memverifikasi konsepnya lagi, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar. Mayat Gu juga memiliki keunggulan lain. Dia bisa mengabaikan semua metode ofensif. Jadi setiap gerakan yang dia lakukan bisa membuat musuh berpikir bahwa mereka akan mati bersama. Ning Jun tersenyum pada pertarungan satu sisi. Serangan Huang Xiu semuanya diabaikan oleh pihak lain dan sama sekali tidak dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sekte Jiu Xuan, serta apa yang disebut sekte ortodoks, suatu hari, kalian semua akan diinjak oleh sekte dewa penyihir kami. Ning Junxiao mulai menantikan masa depan. Seluruh dunia adalah milik gerbang dewa penyihir. Selamat kepada Tuan Ning. Xiao Yinqi mendorong Huang Yuheng dan berkata pada saat yang sama, Yuheng, apakah kamu melihatnya? Apa yang Tuan Ning lakukan bukanlah untuk membunuhmu, tetapi untuk memberimu kesempatan sekali, kesempatan seumur hidup, memungkinkan Anda mencapai langit dalam satu langkah dan memiliki peluang yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Semakin cepat Anda menggunakan tubuh Anda sendiri untuk memberi makan mayat Gu, semakin cepat Anda dapat memasuki dunia pemulihan ingatan. Mata Huang Yuheng menunjukkan kegilaan. Dia menatap Ning Jun dan tersenyum. Dia tiba-tiba menopang kursi roda dengan kedua tangan dan berlutut di tanah. Yuheng memohon pada Tuan Ning untuk memberiku Gu merah darah. Ning Jun tertawa terbahak-bahak. Oke, Huang Yuheng, jika kamu memiliki niat ini, maka kamu akan menjadi mayat Gu terkuat di tanganku. Ledakan, Huang Xiu terlempar dan jatuh ke tanah. Mayat itu tidak terus mengejar, tetapi dipanggil kembali oleh Ning Junxiao, duduk bersila. Yuheng, apakah kamu gila? Teriak Huang Xiu tidak percaya. Huang Yuheng terbaring di tanah, seperti orang yang paling beriman, menatap Ning Jun dan tersenyum. Apakah kamu siap? Ning Junxiao melangkah maju. Wajah Huang Yuheng menunjukkan senyuman kerinduan. Saat ingatanku pulih, aku akan menjadi eksistensi puncak di dunia ini. Senyuman di wajah Huang Yuheng membeku dan dia terjatuh. Dengan kebahagiaan, visi, dan harapan baik untuk masa depan, matilah dengan gagah berani. Serangga hijau itu mulai menggeliat dan perlahan menembus tenggorokan Huang Yuheng. Huang Xiu menutup matanya dengan putus asa. Huang Yuheng adalah yang kedua. Mulai sekarang, semua orang di sini tidak akan bisa lepas dari kesialan. Seluruh ruang bawah tanah kembali sunyi. Di pintu masuk resor pinggiran barat, sebuah mobil terbang seperti anak panah. Ada proyek yang belum selesai di mana-mana.
Song Kyu mengeluh. Ketika saya mengatakan saya akan membangun resor ini, saya cukup bersemangat. Namun, skalanya telah berubah. Saya kira tidak ada yang datang ke sini sekarang. Aneh, keluarga Huang, mengapa kamu datang ke tempat ini? Seberapa jauh dari posisi Sister Tao? Tanya Chu Chen. Song Kyu melihatnya sekilas dan berkata, sekitar 10 menit. Chu Chen mengangguk dan melirik ke arah Nangong Yun di sampingnya. Saudari Yun, apa yang kamu pikirkan? Nangong Yun melihat ke arah mobil dan mengerutkan kening, baunya sangat kuat. Mendengar ini, wajah Chu Chen berubah. Ruang bawah tanah yang gelap. Semua mata tertuju pada Huang Yuheng yang terbaring di tanah. Sesaat kemudian, tubuh Huang Yuheng mulai bergetar lembut, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara benturan. Sama seperti mayat sebelumnya, Huang Yuheng berdiri dengan lembut dan segera berdiri tegak. Jika Huang Yuheng masih sadar, dia akan menangis kegirangan saat ini. Dia, Huang Yuheng, akhirnya berdiri. Huang Yuheng tampak berbeda dari orang sebelumnya. Matanya dipenuhi cahaya merah darah, dan dia tampak sangat menakutkan. Bagaimana aku bisa mengingkari janjiku padamu? Xiao Yinqi tersenyum. Lihat, apakah kamu tidak berdiri sekarang? Akhirnya berhasil. Jika kesuksesan produk uji pertama hanya sebuah kebetulan, maka kesuksesan Huang Yuheng membuat Ning Jun Xiao benar-benar lega. Dia telah merencanakan secara diam-diam selama bertahun-tahun, dan setelah sekian lama mencoba, dia akhirnya meneliti racun mayat. Dengan mayat Gu, semua kerugian lainnya sepadan. Ning Jun berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum garang. Kakak kedua, bahkan jika kamu dijatuhi hukuman mati, aku tidak punya kesempatan untuk menyelamatkanmu. Tapi aku harus punya cara. Setelah menyelamatkan tubuhmu, kamu akan tetap berada di sisi kakakmu. Ini adalah satu-satunya kompensasi yang bisa diberikan kakakku padamu. Ruang bawah tanah yang sunyi, wajah putus asa dan ketakutan memandang Ning Jun dan tersenyum. Ini orang gila, iblis, kamu sangat tidak masuk akal. Suara Huang Siu-Siu bergetar, jika kamu melakukan hal seperti itu, akan ada balasannya. Ning Jun tersenyum, memandang Huang Siu-Siu, dan berjalan perlahan. Jika saya mengingatnya dengan benar, Anda adalah orang berikutnya yang berani mati. Wajah Huang Siu-Siu pucat saat dia melihat Ning Jun Xiao mendekat selangkah demi selangkah. Keputusasaan di dalam. Huang Siu-Siu tahu bahwa dia tidak bisa melawan. Jadi dia hanya bisa menutup matanya dengan putus asa. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara keras yang mengguncang bumi. Hati semua orang terkejut. Huang Siu-Siu juga membuka matanya. Suara apa? Ning Jun berhenti tertawa dan menoleh untuk melihat. Xiao Yinqi mengerutkan kening dan melihat ke arah pintu masuk ruang bawah tanah. Suara langkah kaki terdengar tiba-tiba, mendekati pintu masuk basement. Mata Xiao Yinqi bersinar dengan niat membunuh, dan dia tanpa sadar mendekat. Bang, pintu masuk ruang bawah tanah dibuka. Seberkas cahaya bersinar dari luar. Dan pada saat yang sama, sesosok tubuh berdiri di depan pintu, tinggi dan tinggi. Cahaya di luar sangat terang, dan untuk beberapa saat saya tidak dapat melihat penampakan sosok itu.
Mata semua orang tertuju padanya. Sosok itu mengambil beberapa langkah ke dalam. Mata Huang Xiu tiba-tiba melebar hingga ekstrim, menatap orang yang datang dengan tidak percaya. Dia mengenalinya. Bibir Huang Xiu bergetar dan dia berseru kegirangan. Chu Chen, bersambung.